Keterampilan bahasa adalah merupakan kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang tepat, meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa merupakan suatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak ada dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi yang bermakna dan berakulturasi yang bersifat arbiter dan konvensional. Yang kedua, bahasa juga dapat diartikan sebagai lambang-lambang, mana suka atau simbol adalah suatu sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbiter dan konvensional. Bahasa juga dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga, mana suka atau simbol arbiter. Bahasa adalah alat berkomunikasi antara suatu anggota masyarakat dengan menggunakan simbol bunyi yang dihasilkan dari ucap manusia. Nah, pada materi kedua ada jenis keterampilan dalam berbahasa. Jenis keterampilan dalam berbahasa ini ada 4. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan dalam membaca. Nah, pada keterampilan berbahasa, cara penyampaiannya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan berbahasa secara lisan, yaitu menyimak dan berbicara. Dan yang kedua ada keterampilan berbahasa secara tulis, yaitu membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa ini sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan sebagai fungsi dari alat komunikasi. Komunikasi ini sendiri terdiri menjadi 3. Yang pertama komunikasi satu arah, yang kedua 2 arah, dan yang ketiga multi arah. Baiklah, di sini saya akan membahas materi ketiga, yaitu tujuan dan fungsinya keterampilan berbahasa. Tujuan keterampilan berbahasa adalah agar bahasa yang dipergunakan dapat mencapai fungsinya dengan baik dan tepat. Ada 4 fungsi bahasa, yakni untuk menyatakan ekspresi diri sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk menyatakan integritas dan adaptasi sosial, dan sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Materi terakhir itu tentang perbedaan 4 keterampilan berbahasa dan sastra. Yang pertama itu ada menyimak dan mendengarkan, yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, yang keempat ada menulis. Yang pertama itu ada mendengarkan atau menyimak. Nah, keterampilan ini memerlukan fokus dalam menangkap apa yang telah disampaikan oleh si pembicara. Untuk memahami informasi yang disampaikan oleh si pembicara, itu memerlukan konsentrasi untuk menangkap makna, nada, dan emosi dari si pembicara. Yang kedua itu ada berbicara. Nah, berbicara ini adalah penyampaian secara lisan yang melibatkan kosakata yang tepat, intonasi, agar penyampaian dari si pembicara ini bisa diterima dan mudah dipahami oleh si pendengar. Yang ketiga itu ada membaca. Membaca ini adalah proses memahami teks tertulis yang melibatkan kemampuan menganalisis struktur, tema, gaya penulisan, serta bisa menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Yang terakhir itu ada kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini adalah kemampuan menuangkan ide dalam bentuk teks tertulis yang melibatkan pengorganisasian ide, pemilihan kata-kata yang tepat, penggunaan tata bahasa yang benar agar penyampaian pesan itu tersampaikan secara efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.